Haleluya, apakah kalian terberkati hari ini? Kalian terberkati karena hadir di rumah Tuhan. Amin. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap pelayan yang bekerja bersama untuk melancarkan ibadah kami hari ini dan membuat kami dapat merasakan sedikit dari kerajaan surga. Dan saya percaya KUR telah menggerakkan hati kami dan mengheningkan pikiran kami dan bantu kami untuk menunggangi sayap yang dapat membawa kami ke tempat di mana kami dapat sungguh-sungguh mendengar Tuhan. Dan hari ini saya mau membagikan sebuah pesan dengan judul Pernikahan dan Injil. Dan ini seperti yang kita telah baca, jadi hari ini adalah pembelajaran ke-9 dari kitab Efesus dengan judul Pernikahan dan Injil. Dan kami harus seperti yang telah kita baca di ayat bacaan kita hari ini, kita harus memahami firman ini dengan benar. Karena awalnya adalah, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan apa maksudnya untuk seorang istri untuk tunduk kepada suami? Jadi kita harus pahami bahwa dalam Efesus 5, Rasul Paulus, dia tidak hanya sedang memberikan nasihat tentang kehidupan keluarga, tetapi ia sedang menunjukkan bagaimana kehidupan ciptaan baru dalam Kristus dinyatakan dalam hubungan biasa, dalam hubungan pasangan, suami istri, hubungan keluarga. Jadi hubungan yang paling dasar adalah hubungan suami istri. Dan Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 18, Rasul Paulus dia memanggil orang percaya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, dia mengatakan bahwa kalian harus menjalankan sebuah kehidupan ibadah. Jadi satu tanda kita telah menerima Roh Kudus adalah dalam ibadah kita. Jadi ketika kita telah menerima Roh Kudus, ibadah kita terlebih dahulu terpulihkan. Kita mulai memuji Tuhan, dan setelah itu kita juga harus mengembangkannya kepada keluarga kita. Jadi di dalam keluarga kita harus ada Injil yang dinyatakan. Jadi kita menerima firman dan kita harus menjalankan firman itu kan, dan itu akan nampak di dalam hubungan kita di dalam keluarga kita, hubungan yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Dan kalian yang belum menikah, jangan pikir bahwa firman hari ini tidak menyebut kalian. Dan saya berdoa bahwa kalian dapat mempelajari pesan hari ini, dan saya juga berdoa supaya ketika kalian menikah nanti, kalian pun dapat memulai sebuah keluarga yang dimulai dengan Kristus. Jadi yang Rasul Paulus berikan kepada kita dalam Efesus 5 bukanlah hierarki sosial, tapi sebuah tatanan yang ditebus. Dia tidak bilang bahwa lelaki lebih baik daripada wanita
sebaliknya dia tidak berbicara soal itu, tetapi dia sedang mengatakan suatu tatanan yang dibentuk oleh Yesus Kristus. Tatanan itu telah diciptakan oleh Tuhan di dalam Kejadian 1, tetapi karena kejatuhan maka tatanan itu menjadi hancur, dan Yesus datang dan dia membetulkan tatanan itu, dan Rasul Paulus sudah membicarakan itu, tatanan yang dibentuk oleh sikap perjanjian Kristus, yang dibentuk oleh sikap perjanjian Kristus sendiri terhadap mempelainya. Dan suami dan istri masing-masing dipanggil untuk mencitrakan aspek yang berbeda dari Injil. Jadi bagian ini berakhir dengan sebuah misteri besar, yaitu Kristus dan jemaat. Dan coba kita bahas pertama, nomor 1, pola penebusan, yaitu pola penebusan Kristus dan jemaat. Pernikahan kita seharusnya mencerminkan pernikahan Yesus dengan gerejanya. Kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 23, dikatakan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi, para istri, apakah kalian setuju bahwa suami kalian adalah kepala kalian? Jadi, kepemimpinan yang dimaksudkan di sini didefinisikan bukan oleh kontrol atau mengatur, tetapi oleh kasih yang menyelamatkan. Yesus mati bagi gereja. Dia menyelamatkan gereja. Efesus 5 ayat 24-27 dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kepemimpinan Kristus dinyatakan dalam 3 tindakan Injil ini. 1, ia mengasihi jemaat. 2, ia menyerahkan dirinya bagi jemaat. Dan di ayat 26-27 dikatakan bahwa ia menguduskan dan menyucikan jemaat. Jadi tanpa 3 tindakan Injil ini, Kristus, sang suami, tidak dapat mengakui dirinya sebagai kepala. Jadi modelnya di sini bukan otoritas atas seseorang, tetapi pengorbanan bagi seseorang. Jadi suami tidak memiliki otoritas atas istri, tetapi mereka harus berkorban bagi istri. Jadi kepemimpinan Kristus adalah tentang pengorbanan di kayu salib. Kepemimpinan Kristus melayani, dan kepemimpinan Kristus juga menebus. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah kontrak antara dua pihak yang setara, tapi adalah perjanjian yang dibentuk oleh salib. Jadi, pernikahan apapun tanpa salib dan tanpa perjanjian bukanlah pernikahan yang sejati. Jadi dari sini, ini adalah pola yang Rasul Paulus bicarakan di sini. Jadi coba kita lihat poin nomor 2, panggilan istri, yaitu kepercayaan yang responsif. Kita lihat Efesus 5 ayat 22 dan 24. Katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan di zaman sekarang banyak wanita benci ayat ini.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Apakah kalian para istri di sini memperlakukan suami kalian sebagaimana kalian memperlakukan Tuhan? Dan coba kita sekarang ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Jadi maksudnya apa kepatuhan ini? Jika dikatakan istri harus tunduk, kenapa para istri harus tunduk kepada suami mereka? Jadi ketundukan ini bukan kehinaan, bukan, tapi ini adalah respons yang penuh iman. Jadi yang dimaksudkan sini, para istri bukan harus tunduk kepada suami dan melakukan apapun yang dia mau, apapun yang dia ingini. Bukan itu yang Alkitab bicarakan. Jadi respons yang penuh iman, itu yang dimaksudkan. Ketika kita tunduk kepada suami kita, itu harus menjadi sebuah respons penuh iman. Nah, ketundukan ini dan Rasul Paulus berkata, para istri kalian harus tunduk kepada suami kalian, bukan karena suami kalian lebih baik daripada kalian, bukan karena itu, tetapi karena tatanan Injil. Jadi ketundukan ini tidak berakar pada harga diri siapa yang lebih tinggi, bukan, tetapi pada tatanan Injil. Dan terakhir, ketundukan ini bukan dipaksakan, tetapi sukarela dan rohani. Ketika Rasul Paulus menambahkan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, ini mencerminkan sikap jemaat terhadap Kristus. Dan ketundukan gereja atau jemaat kepada Kristus, bagaimana itu diekspresikan, yaitu melalui ucapan syukur dan ibadah. Jadi, sebagaimana gereja mempercayakan dirinya kepada Kristus dan pengorbanannya, maka istri juga mempercayakan dirinya kepada perjanjian suaminya. Dan ini bukan sebuah kelemahan. Rasul Paulus tidak berkata kepada para istri untuk tunduk kepada suami karena kalian lemah, bukan, tetapi iman. Iman iman ke dalam rancangan Tuhan. Jadi iman dalam penciptaan dan rancangan Allah. Bukan kelemahan, tapi iman. Selanjutnya, kepatuhan sebagai kekuatan, bukan kepasifan. Dalam Alkitab, umat Allah tunduk kepada Tuhan, ya kan? Dan itu bukan berarti secara pasif dia mengatakan, aku bukan apa-apa, aku melakukan apapun yang engkau perintahkan. Jadi bukan seperti itu. Tapi kita tunduk kepada Tuhan sambil menangis dalam ratapan, sambil bergumul dalam doa, sambil mengucapkan kebenaran dan menjalankan hikmat yang telah kami terima. Jadi peran istri adalah untuk menghormati kepemimpinan suaminya dan mendukung panggilannya. Dan kita harus memikirkan secara hati-hati di sini. Para suami, kalau kalian mau didukung oleh istri kalian, maka kalian harus lebih dahulu memiliki panggilan.
Jadi para istri menghormati kepemimpinan suaminya itu juga melalui juga dengan berbicara kepada suami mereka dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi para istri, apakah kalian berbicara kepada suami kalian dengan penuh amarah, ancaman, atau dengan banyak kegalakan? Jadi kalian di sini harus berbicara dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ini ayat yang saya suka bacakan dalam pernikahan. Coba kita lihat Amsal 31 ayat 10-12. Amsal 31 ayat 10-12. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saya berdoa kiranya semua istri di dalam gereja ini perkataan kalian berharga lebih daripada permata. Amin. Lanjut, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dan coba kita lanjut ke Amsal 31 ayat 26-31. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan, jadi para suami, kalian nanti pulang katakan ini kepada istri kalian ya. Lanjut. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amsal 31 menggambarkan seorang wanita dengan kekuatan, kemampuan, dan hikmat yang luar biasa. Namun, wanita yang digambarkan di sini adalah seorang istri yang juga menghormati suaminya. Kiranya gereja Sion menjadi wanita ini. Kiranya kita, lelaki dan perempuan, kiranya kita semua menjadi seperti itu terhadap Yesus Kristus. Jadi kepatuhan, ketundukan bukanlah kelemahan, tetapi adalah penyelarasan yang setia di bawah tatanan Allah. Betapa luar biasanya jika dalam keluarga kita menemukan panggilan kita yang benar tepat di mana Tuhan ingin kita berada, dan kita menjadi saluran berkat karena kita berada di tempat yang benar. Dan apakah kalian pernah mengalami dislokasi atau seperti skoliosis gitu? Jadi bahkan ketika kalian melakukan olahraga, kalian pasti akan merasa sakit kan? Bahkan untuk orang yang memiliki skoliosis, mereka harus meluruskan terlebih dahulu tulang belakang mereka supaya olahraga yang mereka lakukan dapat membawa sesuatu yang baik bagi tubuhnya. Dan sama, kita pun harus selaras di bawah tatanan Allah dulu, barulah kita dapat menjadi saluran berkat. Selanjutnya, kedua, kepatuhan atau ketundukan sebagai kesaksian Injil. Jadi, Efesus 5 ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami
poin nomor 3, panggilan suami, kasih yang berkorban. Lalu kita telah membaca Efesus 5 ayat 25, dan kasih suami harus 1. Berkorban, 2. Menguduskan, 3. Memelihara. Jadi 1. Kasih suami harus berkorban, dia harus menyerahkan dirinya, dan 2. Dia kasih suami itu harus menguduskan, dan itu ditujukan kepada kebaikan rohani istrinya. Dan ketika istrinya terberkati, anak-anak terberkati, dan seluruh keluarga terberkati, ya kan? Ketiga, kasih suami harus memelihara. Di ayat 29 dikatakan bahwa itu mengasuh dan merawat, kan? Jadi suami tidak berotoritas atas istrinya, tetapi dia berkorban, menyerahkan dirinya bagi istrinya. Dan di sini para wanita yang belum menikah, ketika kalian menikah atau ketika kalian sedang mencari seorang suami, kalian harus mencari suami yang akan menyerahkan hidupnya bagi kalian. Bukan suami yang mau berkuasa atas hidup kalian, tapi yang mau berkorban untuk kalian, untuk kebaikan kalian. Jadi kepemimpinan Alkitabiah bukanlah dominasi, tapi adalah mengorbankan diri untuk menjadi fondasi bagi kehidupan. Sama seperti salib. Dan kita telah membahas tentang ketundukan istri, ya kan? Coba sekarang kita bahas kepemimpinan dan bagaimana itu menjadi panggilan suami, sebagaimana ketundukan menjadi panggilan istri. Jadi kepemimpinan seperti Kristus adalah kepemimpinan yang mengasihi melalui pemberian diri, pengorbanan diri. Kristus jadi sebagaimana Kristus berdiri di hadapan Bapa untuk jemaatnya, maka suami pun berdiri di hadapan Allah atas nama rumah tangganya. Jadi apakah kalian para suami dapat berdiri di hadapan Tuhan mewakili seluruh rumah tangga kalian? Kalian adalah wakil perjanjian, dan ini menggemakan peran asli Adam. Adam tidak diciptakan untuk mendominasi Hawa, tetapi untuk menjaga dan melayani Taman Eden bersama-sama dengan Hawa. Dan bersama-sama mereka seharusnya mengambil buah dari pohon kehidupan, tetapi kegagalannya bukan karena ia terlalu banyak memerintah, tetapi karena ia gagal memimpin istrinya sesuai dengan firman Allah dan gagal memenuhi tanggung jawabnya. Jadi kepemimpinan Alkitabiah itu berarti menanggung beban tanggung jawab rohani. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya gereja Sion memiliki ini. Kiranya kita menanggung beban, menanggung tanggung jawab rohani kita, sehingga kita dapat menjadi wakil perjanjian keluarga kami masing-masing. Dan para suami, kepemimpinan kalian berarti kalian dapat berdiri pertama-tama di hadapan Allah. Kalau perlu pertobatan, kita para suami, kitalah yang harus berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita yang harus bertobat terlebih dahulu. Kitalah yang harus memberikan contoh, teladan dalam doa dan pengorbanan dan pertobatan. Dan kedua, kepemimpinan itu bersikap berkorban, bukan otoriter. Jadi Rasul Paulus tidak pernah berkata, suami perintahlah istrimu, bukan kan? Tapi dia mengatakan, kasihilah dan serahkanlah dirimu. Jadi otoritas Kristus pun dinyatakan melalui inkarnasinya, di mana ia datang kepada kita terlebih dahulu. Jadi suami, datanglah kepada istri kalian terlebih dahulu. Dan Yesus datang kepada kita terlebih dahulu. Otoritas Kristus
dinyatakan melalui kerendahan hati. Ia turun supaya kita dapat naik, ya kan? Dia turun sampai kepada tingkat kita. Dan otoritas Kristus juga diekspresikan melalui ketaatannya sampai mati, di mana ia menyerahkan dirinya. Jadi, para suami, kalian pertama-tama harus memimpin dengan terlebih dahulu mati kepada diri kalian sendiri. Kalian harus bertobat terlebih dahulu. Dan jadi suami terlebih dahulu mati bagi diri sendiri, lalu menempatkan kebaikan rohani istrinya di atas kenyamanannya sendiri, dan menyerap biaya apapun yang menyerap biaya pengorbanan itu daripada menimbulkannya, ya kan? Dan suami tidak hanya bertanya, bagaimana saya bisa ditaati, tapi ia bertanya, bagaimana saya dapat membantu istri saya berkembang dalam Kristus. Lanjut, poin selanjutnya nomor 3, kepemimpinan adalah menguduskan dan memelihara. Efesus 5 ayat 26 dikatakan, 26-27 dinyatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kurut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Jadi kasih suami dimaksud di sini adalah kasih suami yang terarah, ada arah, ada tujuan. Ini ditujukan kepada kekudusan, sukacita, dan pertumbuhan istrinya. Suami adalah pribadi yang menyiapkan istrinya untuk menjadi mempelai yang siap, dan dengan melakukan itu surga dan bumi yang baru akan terbuka. Jadi sang suami dipanggil untuk mendorong iman istri, melindunginya dari bahaya, menciptakan lingkungan di mana panggilannya dapat berkembang, dan kasihnya juga mengasuh dan merawatnya sebagai tubuhnya sendiri. Efesus 5 ayat 29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sebagaimana Kristus terhadap jemaat. Jadi seluruh bagian ini dari ayat 26 sampai 29 ini berbicara tentang kasih imam. Kasih imam. Di dalam bait suci imam harus mempersiapkan dirinya sebagai sebuah pengorbanan, sebagai sebuah korban kepada Tuhan, kan? Jadi kasih imam ini menjadi tanda yang hidup dari pemeliharaan Kristus yang sabar dan menebus. Jadi selanjutnya, poin nomor 4, misteri yang terungkap. Pernikahan sebagai tanda Injil. Jadi, Rasul Paulus dia mengutip Kejadian 2 ayat 24, di mana keduanya itu menjadi satu daging, kan? Dan dia juga menyatakan bahwa rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, ya kan? Jadi pernikahan ada sejak penciptaan, tapi makna penuhnya terungkap dalam penebusan. Ketika Yesus datang, Yesus penyaliban Kristus adalah seperti sebuah pernikahan, dan di Wahyu kita melihat ada sebuah pesta pernikahan, ya kan? Jadi pernikahan itu menunjukkan karya penebusan Tuhan.
karya penciptaan dan penebusan Tuhan. Jadi setiap pernikahan Kristen dimaksudkan untuk menyatakan kesetiaan perjanjian Kristus, pengabdian jemaat yang percaya, dan keindahan kasih yang menebus. Pernikahan adalah perumpamaan yang hidup dari Injil. Saya berdoa kiranya pernikahan kalian dan rumah kalian menjadi sesuatu yang dapat mewakili karya penebusan Allah dan juga yang menunjuk kepada Yerusalem yang baru. Terakhir saya akan baca Efesus 5 ayat 33, dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi rumah Kristen adalah tempat kudus di mana suami memberitakan Kristus dengan mengasihi dan berkorban. Melalui kasihnya yang berkorban, dia mewakili Yesus Kristus, ya kan? Dan istri menyatakan gereja dengan merespons dengan setia. Jadi para suami, kalau kalian mau dikasihi dan dihormati, maka kalian harus mengasihi istri kalian dengan penuh pengorbanan. Dan istri, ketika kalian mengalami atau sebelum kalian mengalami kasih itu, maka kalian harus bahkan ketika kalian belum menerima kasih itu, kalian harus meresponi, menanggapi kasih itu dengan iman. Dan anak-anak akan menyaksikan Injil tidak hanya dalam kata-kata, tapi dalam kehidupan pernikahan orang tua mereka, dan berkat akan mengalir kepada anak-anak mereka. Anak-anak akan dapat menyaksikan Injil. Jadi pernikahan bukan tentang pemenuhan pribadi atau bukan tentang kepuasan pribadi, tapi itu semua adalah itu bukan tujuan, tapi itu adalah sesuatu hasil. Jadi pernikahan adalah tentang menampilkan Kristus. Ketika gereja berkumpul, ketika jemaat berkumpul, kita memberitakan Injil dengan bibir kita. Tetapi kita dipanggil untuk membawa firman ini ke dalam kehidupan kita. Dan untuk menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana? Di tempat yang paling biasa, ini disebut rumah, keluarga. Jadi kiranya anggota gereja Sion semua dapat menjalani firman Injil di dalam rumah kita terlebih dahulu. Kiranya rumah kita menjadi terberkati oleh ini. Itulah misteri yang besar. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami ucap syukur untuk Allah kami Yesus Kristus, mempelai lelaki kekal kami yang berjanji bahwa dia akan datang dan membawa kami pulang. Tuhan, terima kasih untuk setiap suami dan istri dan anak-anak di sini dan rumah tangga. Kami juga berdoa untuk siapa yang belum menikah, kiranya Kau berkati keluarga masa depan mereka, pasangan masa depan mereka. Kiranya berkat-Mu turun kepada setiap anggota gereja Sion. Kiranya rumah kami menjadi seperti sorga. Kiranya rumah kami menjadi seperti Taman Eden yang pulih. Bapa, hapuslah segenap kegelapan dan kiranya meskipun ada banyak sekali masalah kegelapan yang kami alami, kiranya kasih-Mu turun kepada setiap keluarga kami, dengan kiranya itu menghilangkan segenap kegelapan di dalam keluarga kami. Allah, kami juga berdoa kiranya gereja Sion menjadi mempelai yang paling indah, yang siap untuk menerima pasangan kami Kristus. Dan bantu kami ya Bapa untuk dapat bersaksi betapa luar biasanya Engkau itu, dan kiranya hubungan antar pasangan kami pun dapat memperoleh berkat-Mu. Dan kami berdoa Bapa, kiranya Kau izinkan kami untuk dapat menyaksikan bahwa Engkau telah membawa surga ke dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.